Hasil Timnas Indonesia U19 versus Timnas Kamboja U19 di Piala AFF U19 2024 sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, JBT, Jawa Timur, Sabtu 20 Juli 2024 itu berakhir dengan skor 2-0. Kedua gol tercipta di babak kedua lewat Kadek Arel 6 dan Iqbal Gwijangge. Kemenangan itu membawa Garuda Nusantara hanya butuh 1 poin untuk melaju sebagai juara grup A Piala AFF U19 2024. Jalannya pertandingan babak pertama. Jual beli serangan terjadi sejak peluit dibunyikan. Kamboja punya peluang berbahaya duluan di menit keempat lewat tembakan jarak jauh Bong Samuel yang melambung sedikit saja di atas gawang Ikram Al-Ghifari. Sementara itu, Indonesia agak kesulitan membongkar pertahanan Kamboja. Skema bola mati menjadi pilihan untuk menembus kotak penalti lawan, tetapi hingga menit ke-16 tak efektif. Peluang terbaik didapat Alvarezi Buffon di menit ke-21, tetapi bola sepakannya di dalam kotak penalti mengenai bek lawan dan disapu keluar. Selang semenit, malah tembakannya gantian terbang melewati mistar gawang. Kans kembali datang di menit ke-33. Sayangnya, tembakan Arliansyah menyambut bola muntah, masih mengenai sisi jaring gawang. Hingga babak pertama berakhir, tak ada gol tercipta. Sejumlah perubahan dilakukan Timnas Indonesia U19 di babak kedua. Hal itu membuat alur serangan menjadi lebih hidup. Namun, lagi-lagi pertahanan ketat Kamboja membuat belum ada peluang berbahaya dalam 10 menit awal. Kans datang di menit ke-56 lewat sundulan Alvarezi Buffon, tetapi bola melebar. Semenit kemudian, Arliansyah menjajal peruntungan dengan tembakan jarak jauh yang sayangnya tidak tepat sasaran. Kamboja berusaha mengintip lewat kelengahan di pertahanan Indonesia pada menit ke-63. Namun, sepakan Pheok Thattai melambung dari gawang Ikram. Gol yang dinanti akhirnya tiba di menit ke-71. Lewat skema sepak pojok, Kadek Arel mampu menanduk bola. Menit 76, Welle Berjardin melepaskan percobaan, tetapi upaya itu melebar dari target yakni gawang Matlani. Iqbal Gwijangge akhirnya menambah keunggulan di menit ke-86 memanfaatkan situasi kemelut. Lagi-lagi gol tercipta lewat situasi bola mati, kali ini sepak pojok. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Susunan pemain Timnas Indonesia U19I 4-3-3, Ikram Al-Ghifari, Mufli Hidayat, Sulza Pustiga, Iqbal Gwijangge, Kadek Arel Priyatna, Alvarezi Buffon, Tony Firmansyah Afiatur Fordinaf, Figo Dennis, Welle Berjardin 34, Doni Tri Pamungkas, Arliansyah Abdulmanan, Arkan Kaka, Rizky Afrisal, Lufti Handa. Pelatih Indra Syafri. Timnas Kamboja U19 9 Tidingang I, Matlani, Son Pavisiv, M. Chumsaideth, Tum Makara, Chang Kim Song Chin Benin, Bong Samuel, Lim Lukathong Pheok Thattai, Ev Sovanara, Sorn Borith, Nauris Befeiship AF Us Mersnen Los Festivene Boorts Large Nimyang Tumeth Vessus Dim Man Codes News Dice. Striker keturunan Indonesia, Ole Romeni, mengirim pesan penting kepada PSSI bahwa dirinya bisa menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia. PSSI masih gencar untuk terus melakukan proses naturalisasi terhadap para pemain keturunan dari Belanda. Hingga kini, skuad Garuda telah mengalami peningkatan kualitas secara luar biasa di bawah asuhan Shin Tae-yong. Para pemain keturunan berperan penting di balik kesuksesan tersebut, dengan Timnas Indonesia berhasil meraih prestasi di pentas dunia. Sejumlah pemain keturunan, umumnya dari Belanda, masih masuk dalam radar PSSI untuk kemudian dinaturalisasi. Ole Romeni, striker yang membela klub Eredivisie FC Utrecht, merupakan salah satu pemain yang menjadi incaran PSSI. Dalam pertandingan terkininya, sang striker berusia 24 tahun bermain sebagai starter ketika FC Utrecht menghadapi tim asal Qatar, Al Rayyan, pada Kamis, 18 Juli 2024. Bersama dengannya, ada pula pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner, yang bermain sedari awal dalam pertandingan itu.
Utrecht berhasil membuka skor ketika laga baru berjalan 5 menit melalui Jens Toornstra yang memanfaatkan kesalahan kiper lawan. Al Rayyan menyamakan skor pada menit ke-26 melalui Rodrigo yang memanfaatkan kesalahan di lini pertahanan. 6 menit berselang, Ole Romeni beraksi di sayap kanan untuk meliuk-liuk menggocek pemain Al Rayyan. Sang pemain keturunan Indonesia melepaskan tembakan keras yang mampu merobek pojok gawang Al Rayyan. Skor menjadi 2-1 untuk Utrecht dan itu bertahan hingga jeda turun minum. Pada babak kedua, dominasi Utrecht berlanjut dan mereka sukses memperlebar skor menjadi 3-1 pada menit ke-71. Ole Romeni kembali beraksi dengan tembakannya mampu merepotkan kiper lawan. Dengan kemenangan ini, Ole Romeni semakin membuktikan bahwa dirinya bisa jadi aset berharga bagi timnas Indonesia. PSSI mungkin harus segera bergerak untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, buka-bukaan mengenai persaingan dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masuk grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Jepang, timnas Australia, timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan timnas Cina. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat disebut sebagai grup neraka, karena 3 negara adalah langganan Piala Dunia yang meliputi Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang 4 kali lolos ke babak 15 besar dalam 7 kali partisipasinya di Piala Dunia. Australia 2 kali melaju ke perdelapan final selama 6 kali bermain di putaran final. Sementara, Arab Saudi sekali menembus 16 besar Piala Dunia dari 6 kali pengalamannya di Piala Dunia. Dari 18 peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dibagi ke 3 grup, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos ke putaran final. Tim peringkat ketiga dan keempat bakal bermain lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tim posisi kelima dan keenam bakal bersama.